nama saya Ciara Felita dengan NPM A1M022-004, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan dosen pengampu filsafat pendidikan yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Kali ini saya akan membahas mengenai bab 5 mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baiklah, kita masuk mengenai ontologi. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu ontologi? Jelaskan pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos, being, dan logos, logis. Jadi ontologi adalah the theory of being by being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuai yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Jelaskan istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi adalah: yang pertama, yang ada; yang kedua, yaitu kenyataan atau realitas; yang ketiga, yaitu eksistensi; yang keempat, yaitu esensi; yang kelima, yaitu substansi; yang keenam, yaitu perubahan; yang ketujuh, yaitu tunggal; dan yang kedelapan adalah jamak. Kemudian saya akan membahas mengenai dasar ontologi ilmu. Ilmu dasar ontologi, ilmu sebenarnya ingin berbicara pada sebuah pertanyaan dasar, yaitu apakah yang ingin diketahui ilmu, atau bisa dirumuskan secara eksplisit menjadi apakah yang menjadi bidang telaah ilmu. Berbeda dengan agama atau bentuk pengetahuan yang lainnya, maka ilmu membatasi diri hanya kepada kejadian yang bersifat empiris. Selanjutnya kita masuk mengenai epistemologi. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu epistemologi? Yaitu pengertian epistemologi. Secara epistemologi berasal dari dua suku kata, yaitu Yunani yaitu epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam kamus Webster disebutkan bahwa epistemologi merupakan teori ilmu pengetahuan atau sains yang melakukan investigasi mengenai asal-usul dasar, metode, dan batas-batas ilmu pengetahuan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai metode epistemologi yang terdiri dari 5. Yang pertama yaitu metode indukatif. Metode indukatif adalah suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Misalnya, dalam melihat suatu bertolak dari pernyataan tunggal sampai pada yang universal. Yang kedua yaitu metode dedukatif. Metode dedukatif adalah metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode positisme. Metode positisme yang dipelopori oleh Auguste Comte. Metode ini berpangkal dari apa yang diketahui, faktual dan positif. Ia menyampaikan segala uraian dan persoalan di luar dari apa fakta. Oleh karenanya, ia menolak metafisika. Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak dan segala gejala. Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap, yaitu teologis, metafisis, dan positif. Selanjutnya yaitu metode kontemplatif. Metode kontemplatif pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi. Ini bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Yang kelima yaitu metode dialektis, tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan, juga analisa sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Kita membahas mengenai aliran epistemologi. Yang pertama yaitu empirisme. Empirisme adalah sebuah orientasi filsafat yang berhubungan dengan kemunculan ilmu pengetahuan modern dan metode ilmiah. Yang kedua yaitu realisme. Dalam pemikiran filsafat, realisme berpandangan bahwa kenyataan tidaklah terbatas pada pengalaman indrawi ataupun gagasan yang terbangun dari dalam. Yang kelima yaitu idealisme. Idealisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang berpandangan bahwa doktrin tentang realitas eksternal tidak dapat dipahami secara terpisah dari kesadaran manusia.
keempat yaitu positisme. Positisme adalah doktrin filosofi dan ilmu pengetahuan sosial yang menempatkan peran sentral pengalaman dan bukti empiris sebagai basis dari ilmu pengetahuan dan penelitian. Dan yang kelima yaitu pragmatisme. Pragmatisme adalah mazhab pemikiran filsafat ilmu yang dipelopori oleh C.S. Weiser, William James, John Dewey, Georg Herbert Mead, dan Richard Rorty. Tradisi pragmatisme muncul atas reaksi terhadap tradisi idealistis yang dominan yang menganggap kebenaran sebagai empiris yang abstrak, sistematis, dan refleksi dan realitas. Selanjutnya kita masuk mengenai aksiologi. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu aksiologi? Selanjutnya yaitu pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari perkataan aksios atau dalam bahasa Yunani berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Yang kedua yaitu aksiologi dalam bukunya Jujun S. Husserlian disebut sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai etika dan estetika. Istilah etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti adat kebiasaan. Dalam istilah lain, para ahli menyebutkannya dengan moral juga berarti kebiasaan. Namun kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Etika bersifat teori sedangkan moral bersifat praktik. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dari sudut baik dan tidak baik yang berlaku umum. Yang kedua yaitu estetika. Estetika merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kreasi seni dengan pengalaman kita yang berhubungan dengan seni. Hasil-hasil ciptaan seni didasarkan atas prinsip-prinsip yang dapat dikelompokkan sebagai rekayasa, pola bentuk, dan sebagainya.